banyak sumber daya alam di sini yang sangat menarik. Tapi bagaimana kami bisa berkunjung ke sini sementara akses dari Timor Leste ke sini kami dipersulit. Semoga suara ini bisa didengarkan pemerintahan kami di Timor Leste. Halo Tribuners semua, selamat pagi. Senang sekali saya Lala Tony Am kembali menjumpai Anda di acara Bincang tribunlombok.com. Dan hari ini masih euforia MotoGP Mandalika 2025. Dan antusias tidak hanya datang dari warga NTB, warga Indonesia, tapi juga datang dari berbagai belahan dunia. Karena Mandalika menjadi sorotan dunia. Dan Tribuners, seperti yang teman-teman lihat, hari ini saya kedatangan tamu dari tetangga seberang, dari negara sebelah, negara sahabat, ada dari Timor Leste, khusus datang ke Mandalika untuk menonton MotoGP dan touring dari Timor Leste ke Nusa Tenggara Barat. Kita akan mengulik seperti apa cerita seru, kenapa jauh-jauh datang ke NTB untuk menonton Mandalika, apa motivasinya datang ke sini. Kita di sini sudah hadir kawan-kawan dari Timor Leste, ada Bang Valen. Ya. Terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Bang João da Silva. Ya. Dan kemudian ada Mbak Angel, paling cantik di sini. Terima kasih sudah hadir. Dan ada Bang Ala Ricoli. Oke, ini teman-teman terima kasih sudah menyempatkan hadir di studio Tribun Lombok sebelum ke Mandalika nanti melihat serunya pagelaran MotoGP Mandalika. Mungkin saya langsung mulai saja ya. Mungkin cerita seru perjalanan dari Timor Leste ke Mandalika, ke Nusa Tenggara Barat. Itu total berapa orang, Bang? Kita totalnya sekitar 22 orang. 22 orang? Semuanya berangkat dari Timor Leste. Berangkat dari Timor Leste tanggal berapa? Kita berangkat dari tanggal 29 September. Tanggal 29 September dan sekarang tanggal 4 ya? Ya, benar. Sampai NTB, Lombok? Kita sampai NTB kemarin kebetulan. Oh, kemarin? Tanggal 3, kemarin sore kita sudah tiba di Lombok lewat kapal feri. Oke, dan kabarnya ini adalah para pembalap motocross, para pecinta. Benar, rata-rata nih para pecinta motocross. Para pecinta motocross. Oke. Yang dipakai touring apa? Motocross juga? Ya, kita pakai motor standar. Oke. Rata-rata motor standar seperti CRF, LX yang kita pakai di lokasi ini. Oke. Itu langsung motornya dibawa dari Timor Leste itu ke sini? Nah, kebetulan untuk motor ini kita hanya sampai di Kupang saja. Hanya sampai di Kupang? Setelah itu kita di sini kita ada penyewaan motor di Bali. Dan kita lanjut touring sampai di sini. Oh, berarti motornya tidak langsung dibawa dari sana kemudian sampai ke NTB ya? Benar-benar. Oke. Mungkin next time lah. Oke, mungkin next time ya? Iya. Oke. Ini 20 rombongan itu banyak sekali. Kemudian saya tadi nanya, kenapa harus jauh-jauh ke Mandalika dari Timor Leste? Kenapa? Apa motivasinya? Tujuannya kenapa gitu? Oke, ya jadi ini buat kebanggaan buat kami. Kami sebagai tim dari Timor Leste untuk bisa hadir dan ini menjadi bagian sejarah bagi kami rider pecinta motocross untuk sampai ke Mandalika karena memang itu sebuah impian kami untuk bisa menonton MotoGP. Dan kebetulan kita memutuskan untuk di Mandalika karena ingin melihat eksplor alam yang indah Indonesia. Makanya kami memutuskan untuk mau datang ke Indonesia di Mandalika ini. Oke. Kami juga sebuah kebanggaan dari tetangga rela datang jauh-jauh ke sini untuk mengeksplor alam. Dan itu kan salah satu bisa jadi promosi wisata gratis dan juga kita saling sharing, tukar gitu. Apa yang lebih di Indonesia mungkin bisa dibawa ke situ atau apa yang bisa disesuaikan lah. Benar-benar. Jadi seperti itu. Jagonya siapa, Bang? Siapa? Jagonya. Marc Marquez lah. Marc Marquez. Tapi Marc Marquez kemarin crash loh. Iya, benar. Belum bisa menaklukkan sirkuit Mandalika Marquez. Benar-benar. Abang jagonya siapa? Saya dulunya ini yang Vale. Bukan, ada yang dari Suzuki dulu. Siapa? Finalis. Oh, okay. Itu dari dulu senang sama dia. Okay. Cuman dia sudah di urutan belakang, tapi ya namanya race suatu hari mungkin bisa ke depan lagi. Bisa ke depan lagi, semua bisa terjadi. Mungkin Mbak Angel? Marc Marquez juga. Marc Marquez juga. Yeah.
Abang siapa? Jauh da Jauh da Silva. Silva. Siapa jagoan? sama. Marquez. Marquez Oh, juga. semua menjagokan Pokoknya Marquez. yang juara-juara itu ya. Oh, yang juara-juara ini kita tunggu saja apakah Abang Marquez bisa naik podium di Mandalika. Iya. Kesan pertama ketika melihat Lombok, sekarang kan Lombok NTB pariwisatanya sedang gencar-gencarnya untuk terus dikembangkan, pariwisatanya seperti adanya Mandalika yang sekarang gitu. Kesannya apa gitu melihat sport tourism mulai berkembang, kemudian pariwisata alamnya mulai dieksplor, gimana tuh? Oke, kalau menurut pandangan saya, Mataram ini salah satu pulau yang sangat potensial untuk nanti bisa jadi tempat pariwisata yang baik. Ya, jadi kita melihat bahwa adanya sirkuit di Mandalika yang ditetapkan oleh pemerintah itu juga sangat bagus. Jadi kita yang di daerah bagian NTT pun juga tidak begitu kejauhan untuk datang pergi kalau misalnya tempatnya di bagian barat. Jadi saya pikir harusnya ke depan untuk di daerah Mataram sendiri, khususnya di Pulau Lombok, itu akan jadi jauh lebih baik lagi ke depannya. Oke, dengan pariwisata yang terus berkembang ya. Betul. Tapi euforia atau antusias terhadap motorsport di Timor Leste itu seperti apa? Wah, itu sangat sangat luas sekali di sana. Oke. Kita harus sampai setiap kali mereka tanding di mana kita pasti nonton. Oke. Seperti itu. Berarti Karena kita mengikuti sebegitu. sekali. Oke. Benar. Berarti memang ini ya menggaung gitu Ya. tentang dunia motorsport di Timor Leste. Mhm. Tapi untuk misalnya pengembangan anak-anak muda gitu, ada wadahnya nggak di NTT? Oke, kalau itu mungkin lebih bisa dijelaskan sama Pak Lariko. Oke, silakan. Karena beliau ini salah satu orang yang kebetulan memang orang pertama yang memperkenalkan dunia motocross Oke. di daerah Timor Leste. Oke. Seperti Gimana itu. Pak? Baik, terima kasih atas waktunya. Yang pertama, terima kasih untuk Tribun News Ya. sudah mengundang kami ke studio ini. Yang pertama, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama lengkap saya Alarikuli dari Los Palos, ujung pulaunya Timor Leste. Oke. Dan kebetulan di sini saya sebagai leader untuk riders. Dan mungkin saya bercerita sedikit secara teknis. Karena sebelum ini kami saya perkenalkan motor Trabas ke Timor Leste itu dari tahun 2018 dan saya orang pertama yang memperkenalkan hobi Trabas ini pertama kali di Timor Leste. Tapi basic saya waktu di Indonesia saya bermain di Trabas ini sudah 2015. Oke. Nah, tapi baru Timor Leste baru dikenal tahun 2018 dan saya salah satu orang yang berpengaruh di NTT untuk Trabas, saya termasuk senior. Keren. Dan salah satu prestasi yang saya capai waktu ada event internasional di Cilacap tahun 2022 setelah COVID, saya sendiri ketemu karena ada Jarvis ke sana, saya berkunjung dan bersalaman dan foto. Setelah itu ditandatangani karena itu impian kita sebagai seorang rider untuk enduro, kita benar-benar menikmati. Dan kebetulan, mohon maaf sebelumnya karena setiap Trabas di NTT, daratan NTT, saya sudah sering bawa motor via darat sudah sering. Cuman ini baru pertama kali kita membawa motor trail yang intinya dari Timor Leste naik motor rencananya sampai di Lombok. Tadinya itu motor kita yang dari Timor Leste kita kemarin ada 8 rider yang fit dari Los Palos ke Dili terus ke Kupan itu kita ada 8 riders dan kebetulan kita ada join bersama rider Indonesia, kebetulan di sini ada 2 rider dari Atambua, kebetulan itu kita join jadi total riders yang harusnya itu 10. Kita rencana kita dari sana itu pakai motor, waktu itu perencana pertama lewat via Flores supaya motor itu bisa sampai di sini. Tapi ada satu hal lain kendala karena ada halangan dari kapal feri yang tidak menentu dan ada sebagian besar keluarga yang datang ini juga dari 13 kabupaten dari pemerintahan di sana ada orang-orang pemerintah, ada kolega yang selama ini membantu karena kami juga bersyukur karena yang sponsoring kami sebagai riders kami sangat bangga kepada perusahaan Mitra Mor dalam hal ini yang Timor Leste Pak Valen jadi direkturnya Mitra Mor dan di sini sponsor utama kami adalah Oli Topuan yang Oli Topuan sendiri ya cukup terkenal di Indonesia dan masih menjadi nomor 1 di Indonesia. Mereka membiayai perjalanan kami dari Timor Leste sampai hari ini ke sini. Ada kendala yang seperti saya ceritakan sangat sulit. Ini saya mau sampaikan untuk pemerintahan kami yang di Timor Leste dan rekan-rekan yang ada di Indonesia. Ini yang paling penting topik pertama saya ingin memperkenalkan
masalah kami, sebenarnya kami sangat senang bisa datang berwisata ke Lombok ini atau di mana daerahmu Indonesia yang paling dekat dengan negara tetangga kita. Banyak sumber daya alam di sini yang sangat menarik. Tapi bagaimana kami bisa berkunjung ke sini sementara akses dari Timor Leste ke sini kami dipersulit. Contohnya, perjuangan kami untuk menggunakan motor trail ke sini sampai hari ini, dan ini orang pertama dan rombongan pertama yang datang, yang bisa membawa motor ke sini itu cuma kami. Dan ini akan menjadi pintu terbukanya mata pemerintahan kami. Semoga ini kalau berita ini sampai di luar dan orang-orang pemerintahan kami bisa mendengarkan, kenapa tidak buka akses? Sulit sekali buka akses motor untuk berkunjung ke Indonesia. Sedangkan dari Indonesia begitu gampang masuk ke sana, explorer di tempat kami. Dan ini masukan untuk pemerintahan kami supaya dalam sewaktu secepatnya mungkin bisa membuka akses ini supaya kami yang hobi rider dua roda ini bisa berkeliling dunia lah. Salah satunya bisa berkendara sendiri. Biar bisa melihat keindahan alam, karena wonderful di setiap negara itu kita bisa mempelajari. Dan tujuan utama kami di sini itu juga mempelajari bagaimana pariwisata, seperti apa yang dimiliki dari NTB Indonesia ini. Alam yang dimiliki sama seperti yang kami di sana, kami juga memiliki. Cuma perbedaannya sekarang fasilitas kami yang di sana belum memadai seperti di Indonesia, karena kita tahu perbandingan kemerdekaan Indonesia sama Timor Leste beda jauh. Istilahnya perbedaan jauh. Tapi kami berharap suatu hari kami juga ingin mempromosikan. Kami datang ke sini bukan sekedar untuk menonton Mandalika, tapi kami bisa pelajari bagaimana tata kotanya, pariwisatanya, gimana bisa menarik. Dan kebetulan Mandalika ini ada sirkuit yang buka di sini. Kami juga berharap suatu hari, andai kata ini kan kita semua punya mimpi. Kalau Timor Leste juga bisa buka sirkuit seperti itu, kenapa why not gitu loh. Karena ini kita datang ke sini juga untuk mempelajari pertukaran apa yang kita bisa dapat dari sini sehingga bisa dikembangkan di sana. Dan kebetulan saya di ujung Pulau Timur, mungkin saya juga memiliki laut yang begitu indah, namanya Jako Island. Itu mungkin adalah salah satu kalau kita tidak kalah menariknya dengan Lombok di sini. Cuman tata untuk pengolahannya ini tugas kami ke sini untuk mempelajari bagaimana kedepannya kami juga bisa mengolah pariwisatanya seperti yang di sini. Jadi terus terang, hal-hal yang kami bawa ke sini, perjuangan kami yang sampai hari ini itu kami berbangga. Dan sekali lagi di sini untuk Mitra More dari Oli Topang, kami sangat bersyukur. Dan dari sini kami ke sini itu juga dilepas sama orang-orang pemerintahan di sana. Dan satu negara tahu bahwa kami berkunjung ke sini, negara sedang akumpanya kami ya, maksudnya menyertai kami sampai perjalanan sampai hari ini ke sini. Dan kami rencana akan kembali setelah Mandalika ini, kami akan kembali pada tanggal 6. Semoga hubungan kita antara dua negara ini, persahabatan Indonesia dengan hal-hal yang begini lebih mengeratkan kita punya persatuan dan kesatuan. Kami juga berharap bahwa ini kami sudah pernah ke sini, cuman kami ingin bertanya, belum tentu yang dari sini bisa ke tempat kami. Jadi itu PR juga buat orang-orang di sini. Kita berharap suatu hari rider-rider yang dari NTB bisa berkunjung ke kami Timor Leste, karena moto kami untuk rider tidak saudara untuk menjadi saudara, tapi karena hobi bisa mempersatukan kita. Jadi kita tidak ada perbedaan untuk itu. Setuju, hobi mempersatukan Terima kita. kasih dari saya. Oke, tadi ada yang menarik dan ini hal yang baru yang saya tahu bahwa ada batasan untuk melakukan perjalanan dari Timor Leste langsung ke sini. Ya, seharusnya kan dimudahkan gitu untuk akses, untuk lebih mempelajari atau saling mengunjungi negara tetangga dengan berbagai keuntungan yang saling kita dapat gitu kan, seharusnya seperti itu ya. Itu informasi baru yang kami terima. Ya baik, yang untuk mobil yang selama ini sudah lancar, untuk roda 4 itu kita ada tulisan VOD, artinya surat izin keluar dari Timor Leste sudah difasilitasi. Tapi untuk pemerintahan Timor Leste dari Indonesia memberikan kemudahan, syaratnya itu cuma satu, harusnya ada VOD dari Timor Leste, surat izin keluar. Tapi untuk roda 2 sampai hari ini, setelah kami merdeka sampai hari ini, belum bisa mengeluarkan itu. Makanya pertanyaan saya, dan kebetulan ini ada saudara kami dari Pak Jong, kebetulan beliau juga ada pengaruh untuk anak-anak muda mewakili Juventude, maksudnya pemuda di sana, beliau juga cukup terkenal. Mungkin ini bisa disampaikan, beliau nanti kembali ke Timor Leste, mungkin bisa disampaikan ke pemerintah Timor Leste, supaya bisa mempermudah akses
untuk roda dua, Untuk khusus roda roda dua aja persulit karena ini kemarin kami butuh perjuangan karena yang sementara kami datang proses yang kami lakukan itu reekspor sementara dan itu memakan biaya yang cukup banyak dari pajak, dari bayar bendera orang lain, nominalnya lumayan banyak. Jadi kalau masalah seperti ini dari kita ke sini itu lebih susah, sedangkan dari Indonesia ke Timor Leste begitu mudah, dari pemerintahnya itu kooperatif, sangat bekerja sama, jadi mereka begitu masuk. Ongkosnya untuk 3 hari, kalau berkunjung pakai motor, itu kalau nggak salah $3. Sekitar 60.000, itu bisa untuk 3 hari. Dan ada juga yang $15 untuk 1 bulan. Jadi kemudahan dari Indonesia tidak butuh waktu lama. Dan hanya modal untuk itu. Sedangkan kami harus ratusan dolar. Kalau bisa di Indonesia mungkin hampir 10 juta sampai 15 juta untuk kesini. Hanya untuk dapat perizinannya saja. Karena memang dari pemerintah Timor Leste saat ini belum mengeluarkan. Jadi ini harapan besar saya di media ini, saya akan sampaikan, semoga suara saya ini, saya mewakili bendera Timor Leste berada di tempat ini dan duduk di sini, semoga suara saya itu didengarkan pemerintahan Timor Leste di sana, dan sekali mengevaluasi pendapat saya ini, karena apa? Anak-anak muda di sana, mereka ingin berpergian, mereka hanya punya modal transportasi 2 roda. Hidup ini tidak semua sama, ada yang punya kekayaan seperti ini, tapi kalau jalan ini, kan tidak perlu harus orang yang kaya yang diprioritaskan. Minimal saya punya motor Vega atau apa, tapi saya punya modal yang paskan. Saya bisa pakai untuk ini. Kenapa akses tidak dibukakan untuk kami? Dan ini saya berharap beliau di sini, Pak John Soke di sini, saya berharap bahwa suara saya ini bisa didengar dan menjadi kaki tangan jadi pendengar kami di sini untuk diteruskan pemerintahan yang koneksian selama ini Bapak di Pemuda dan Olahraga bisa sampaikan pesan ini ke sana supaya akses ke sini itu bisa dipermudah sehingga pariwisata besok, dan kita ada planning terus terang Mbak, ini Mitra More sudah datang nonton di sini itu bukan baru kali pertama setelah Mandalika start sampai hari ini. Kami dari pihak sponsor Mitra More dengan Top One sudah sering ke sini, bahkan sampai di Malaysia itu sudah langganan kami setiap, bukan baru pertama kali ke Lombok ini. Jadi sudah paham. Cuma untuk kelebihan kami yang saat ini yang kami juga berbangga sebagai seorang rider sejati bahwa saya bisa berkendara dari sana sampai hari ini, itu kebanggaan tersendiri dan ini akan menjadi sejarah dan akan saya ceritakan ke anak cucu saya. Dan kebetulan di sini adalah putri saya si Angel ini temani saya, dan dia ini juga salah satu riders untuk Trabas dan ini dia juga kebetulan nanti dikenalkan sendiri sama dia, ada kesempatan biarkan dia ngomong sendiri. Tapi ini putri saya. Dan kenapa saya harus bawa di sini karena dialah penerus saya untuk besok-besoknya ini. Perjuangan saya bila kali ini belum selesai, nanti bisa dilanjutkan sama anak-anak saya. Terima kasih. Jadi ada perjuangan yang harus diteruskan di motorsport di Trabas yang terus dilestarikan di Timor Leste. Tapi peminatnya cukup tinggi berarti, atau memang masih 2018 masih cukup ini cukup baik singkat. Tapi karena begini, kami daratan NTT ini kan kami punya moto seperti tadi bilangnya, walaupun kami hanya solo rider, karena kelebihan daripada kita berrider itu seperti tadi itu tidak harus saudara untuk menjadi keluarga. Setiap pemberhentian kami, rem kami di situ, kami berlayar atau kami berhenti parkir, pasti ada saudara kami di situ. Karena itulah kehebatan daripada kita yang di otomotif. Perbedaan tidak menjadi signifikan bahwa dari bangsa atau negara, perbedaan religius atau dari suku dan ras segala itu tidak berlaku di dalam kita riders. Dan ketika kita ada kesulitan di mana, para riders pasti akan siap membantu. Karena itu tujuan kita. Jadi selama yang di sana untuk Trabas, kurang lebih orang-orang sudah suka otomotif, tapi berikan kesempatan juga ke kami karena hari ini baru 8 riders. Mudah-mudahan tahun depan dari Mitra More kalau memang ini lancar ada 50 riders atau lebihnya, semakin banyak semakin bagus. Karena income masuk ke sini juga mereka juga bisa mengalami hal yang baru kan. Otomotif ini tidak bakal mati selama motor masih dijual di muka bumi ini, hobi masih ada, kita masih kuat, pasti event begini kita akan lalui terus. Cuma perjuangan kami yang kami akui, perjalanan yang cukup melelahkan berhari-hari sampai di sini dari 219 sampai ke sini itu bukan hal yang gampang. Perjalanan kami tidak semulus yang kita bayangkan yang bisa ini. Dari badai, dari hujan, dari terik matahari, sampai ada kesulitan masalah finansial dan ada problem, masalah intern kita bisa selesaikan. Karena semua perjalanan itu tidak selamanya mulus. Tapi di balik kegagalan itu pasti ada cerita. Ada cerita, betul. Terima kasih untuk itu.
Iya, dan itu memang yang pasti dikenang sampai nanti, dan ini akan menjadi cerita, tadi juga disampaikan akan menjadi sejarah. Tapi memang saya akui pecinta otomotif itu sangat solid, solidaritasnya itu kuat sekali gitu. Jadi selama motor masih dijual di muka bumi itu akan tetap ada itu solidaritas, kemudian kecintaan terhadap tadi persaudaraan meskipun tidak saudara, itu keren sekali. Berarti besok, berarti hari race-nya nonton MotoGP. Yes, ya. Hari race. Dan hari ini kami ada euforia untuk melihat keindahan, kesempatan, free time harus untuk kami. itu, harus mungkin jalan-jalan dulu. Ada rekomendasi dari Mbak sendiri, mungkin tempat apa yang kami ingin kunjungi. Harus itu. Senggigi itu ikonik juga. Mandalika tapi juga harus tuh explore Mandalika, dan banyak pantai ya. Di Timor Leste pantainya cantik-cantik. Tapi balik lagi di sini juga karena pariwisatanya sedang berkembang ya, barangkali ya tadi ada kata dipelajari, apa yang bisa dipelajari di sini gitu. Selama perjalanan pasti ada suka dan duka ya. Pasti itu. Karena mungkin dalam keadaan kondisi capek gitu ya. Ada keinginan untuk the next touring lagi nggak tuh, misalnya dalam keadaan kondisi capek? Ya, saya pikir itu pasti semua dalam acara, apalagi kita touring, pasti ada suka dan duka. Betul. Tapi yang jadi alasan kuat kami adalah kami tetap akan ke depan pasti kami komitmen untuk tetap akan ada mengadakan touring lagi, karena ini sudah menjadi bagian dalam hidup kami. Asik. Mengenai touring ini. Seperti itu. Ya. Berarti tidak jadi masalah ya. Itu justru menjadi bumbu-bumbu perjalanan yang menyenangkan. Benar. Justru dari situ rasa kekeluargaan itu jauh lebih mengikat kami lagi. Setuju. Seperti perjalanan itu membuat kedekatan itu semakin erat. Semakin gitu. erat. Dan itu akan menjadi cerita yang terus dikenang. Mbak Angel, saya mau nanya ke Mbak Angel nih. Mbak Angel sebagai perempuan, ya meskipun tidak sedikit juga yang menggeluti Trabas ya. Kenapa mau? Apa terinspirasi dari? Kebetulan ini terinspirasi dari papi sih. Oke. Dulu sih nggak berminat lah istilahnya. Nggak berminat. Cuma pas lihat papi, kok keren ya. Keren ini. Jadi pengen coba-coba, ternyata sekarang keterusan. Sampai nggak bisa berhenti malah. Asik. Jadi setiap ada event pasti paling semangat saya. Paling semangat. Jadi kalau kadang papi bilang, nanti dulu, tapi saya bilang, harus gas. Karena ini kesempatan, kapan lagi bisa ke tempat-tempat orang lain punya kan. Istilahnya kami kan di sana ada banyak wisata juga yang saya belum saya di Timor Leste saya belum muter semua, belum sama sekali. Jadi justru karena adanya Trabas ini, saya malah bersyukur karena saya bisa mengunjungi daerah-daerah di mana yang saya belum pernah bisa pergi. Cuma karena ada event ini, saya bisa ke sana untuk mengeksplor dan melihat ternyata tempat ini seperti ini, keindahannya seperti ini, dan benar ya, ternyata tempat ini tuh indah, bagus. Jadi ya itu sebuah kehormatan juga buat saya. Karena bisa mengeksplor lah tempat-tempat yang saya belum pernah datang. Yang baru. Dengan komunitas Trabas banyak hal baru, experience, kemudian betul. Yang bisa didapat gitu. Jadi tidak menyesal gitu. Karena terinspirasi dari papi, tidak pernah menyesal. Awalnya nggak tertarik. Awalnya nggak tertarik. Cuma pas lihat papi, keren juga ini. Jadi coba-coba sekarang keterusan. Tadi ada pesan dari papinya tuh kalau misalnya perjuangan sudah selesai bakal diteruskan sama Angel. Pasti. Tapi semoga aja ini nanti diperlancar jadi lebih cepat supaya yang lain juga bisa lebih gampang aksesnya. Jadi tidak ada persulitan lagi, tidak ada kesulitan. Jadi lebih lancar kan, jadi supaya banyak orang dari negara kami Timor Leste bisa berkunjung ke berbagai negara. Ya, saya harapannya juga sama seperti papi, supaya kami yang beroda dua ini, yang naik kendaraan beroda dua ini bisa mengeksplor banyak tempat juga. Oke. Dengan tidak ada pembatasan tadi ya, dengan dimudahkan aksesnya. Begitu Bang ya, Bang Valen. Ya, benar. Oke. Besok race. Hari ini jalan-jalan ke Mandalika, kuliner, harus nyobain kuliner. Siap. Harus nyobain kuliner. Apa yang sudah dicoba? Ya, sejauh ini sih masih biasa lah, ayam goreng. Oke, ayam goreng. Khas di sini tuh, mumpung kita ngobrol sama negara tetangga, saya harus promosi juga. Biar ada timbal baliknya. Ada ayam taliung dan pelcing kangkung tuh wajib dicoba. Bebalung tuh. Pelcing kangkung dan bebalung itu wajib dicoba.
Seperti itu. Ada yang mau ditambahkan terkait dengan komunitas atau ada hal lain? Dari Bang Papi Alariko atau ada yang mau ditambahkan? Oh iya, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri juga. Oke. Nama lengkap saya Angela Leonali. Saya rider wanita dari Los Palos. Kebetulan saya juga brand ambassador dari Oli Top One. Oke. Saya sangat bangga sekali kepada diri saya sebenarnya. Soalnya saya bisa sampai di titik ini karena event ini kan saya juga bisa ikut, ini suatu kehormatan juga kan. Ini karena event pertama kali dibuat di Timor Leste. Touring menggunakan motor trail dari Timor Leste, Dili, menuju ke tempat ini, Nusa Tenggara Barat. Perjuangannya sangat berkesan. Juga. Jadi saya berharap supaya teman-teman saya rider-rider perempuan, teman-teman saya perempuan yang ada di Timor Leste yang punya hobi atau berminat untuk di motorsport ini bisa terus dikembangkan supaya kita bisa jalan-jalan sama-sama. Jadi bisa berjalan mengeksplor tempat-tempat yang baru. Jadi bukan cuma saya, ini kan pertama kali event ini kan cuma saya sendiri. Jadi saya berharap untuk kedepannya saya bisa punya teman juga, teman seperjuangan lah, perempuan, supaya bisa mengeksplor banyak tempat bersama, supaya semakin dikenal juga lewat dari hobi ini. Kita tunggu the next MotoGP. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Barangkali timnya lebih banyak lagi yang datang. Dengan motor bawa dari situ sudah tidak ada pembatasan. Gimana Bang Valen, apa yang mau disampaikan di touring ini atau perjalanan ini ya? Ya, saya paling hanya berharap agar semua perjalanan ini walaupun ada suka dan duka, tapi kami tetap terus bisa kompak. Apapun kesulitan ini jadi bagian dari sebuah perjalanan dan ini adalah rasa kekeluargaan. Apapun kendalanya, kami akan tetap terus bersama dan itu yang saya pesankan. Atas kurang dan lebihnya, saya pribadi saya mohon maaf, tapi saya akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik agar ini menjadi sebuah panutan dan inspirasi untuk teman-teman berikutnya untuk melakukan kegiatan touring ini. Dan semoga ini bisa menjadi inspirasi juga. Setuju. Baik. Sebagai penutup mungkin saya mewakili tim rider dari Timor Leste dan kami di sana juga ini mewakili karena 13 kabupaten di sana ada yang terpilih dan kami di sana punya komunitas di satu negara yang namanya Trail Timor Leste. Trail Timor Leste itu yang ada di wadah yang kayak kalau di Indonesia itu istilahnya ikat IMI lah. Kami di sana itu ada Trail Timor Leste yang ada payuni kami segala motor untuk motor trail. Di sini saya juga ingin mengucapkan pesan buat teman-teman yang di Timor Leste, jangan berkecil hati, persiapkan motor kalian, jadikanlah hobi ini sebagai mata pencarian juga, supaya the next bisa berkendara sampai di tempat ini. Dan sekali lagi, saya di sini sebagai tim leader dari ketua tim leader, koordinator tim leader dari Trail Timor Leste, mengucapkan banyak terima kasih kepada Tribun News Lombok yang dimana telah meluangkan waktu kami sampai hari ini untuk menginterview kami atau podcast kami. Kami sangat berbangga. Doa dan harapan kami semoga Tribun News tetap menjadi berita utama di sini dan kedepannya tambah sukses, makin sukses, dan berharap suatu hari ini bukan pertama kali kita bertemu dan kami berharap ada pertemuan berikutnya lagi dan kita akan berbincang the next di sini lagi seperti yang Mbak bilang tadi bahwa persahabatan di antara dua negara akan terjalin dengan hal-hal yang seperti ini. Harapan saya semoga suara ini bisa didengarkan pemerintahan kami di Timor Leste. Sekali lagi terima kasih untuk para pemirsa yang nanti menanggapi live ini atau dari berita ini, tolong di-share ya supaya bisa sampai di muka bumi inilah. Terima kasih banyak sekali lagi, sukses buat
Tribun News Lombok. Oke. Terima kasih. Kami juga sangat berterima kasih. Justru kami sangat bangga teman-teman dari Timor Leste hadir di sini meluangkan waktu bercerita jauh-jauh karena juga kebanggaan sekali. Perlu effort yang luar biasa untuk sampai ke sini. Itu kan sesuatu yang tidak mudah dan kami berbangga juga. Teman-teman bisa hadir di sini meluangkan waktu dan seperti yang disampaikan sama Papi Ali Riko tadi akan ada pertemuan selanjutnya, cerita-cerita selanjutnya. Barangkali the next MotoGP atau the next kegiatan lain rombongannya lebih besar lagi. Ada teman perempuannya lebih banyak lagi yang datang. Kita berharap seperti itu dan persaudaraan kita negara tetangga, negara sahabat terus terjalin, saling berbagi dan saling mempelajari apa yang baik diambil dan diterapkan di negara masing-masing. Seperti itu. Terima kasih banyak teman-teman semua. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Dan next-nya, terima kasih Bang Valen. Terus kemudian ada Papi Jauda Silva, ada Mbak Angel, dan Papi Ala Ricoli. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi. Sampai jumpa. See you. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Mbak, terima kasih.